Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Kalau sosok yang ini? Kriteria saya berada antara 40 dan 60. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Sahabat Hendris, sebelum saya meneruskan video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada viewers dan juga subscribers channel YouTube Hendris Media. Alhamdulillah sudah lebih dari 5 tahun nge-YouTube. Baru kali ini ada konten YouTube saya yang tembus 1 juta views lebih. Alhamdulillah banget. Thank you banget yang udah nonton. Karena dengan keterbatasan yang ada, dengan modal handphone, kemudian juga edit pun masih ya otodidak, belajar, ngomong pun masih belepotan, masih terus tahap belajar. Tapi kalian mau mampir ke konten channel YouTube Hendris Media ini, alhamdulillah banget, terima kasih banget, thank you so much. Semoga berkah untuk teman-teman semua, hidup kalian bahagia, rezekinya lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you so much. Oke, sahabat Hendris, di video kali ini tentu kalian sudah menyimak ya, banyak banget pemberitaan-pemberitaan yang sekarang lagi ramai diperbincangkan. Tapi di video kali ini saya tertarik untuk membahas, menganalisa perihal isu koalisi permanen yang akan dibentuk oleh Prabowo, Kim Plus ya, untuk nanti persiapan di tahun 2029. Apakah langkah politik yang dilakukan oleh Prabowo ini bertujuan untuk mematikan langkah politik Anies Baswedan di tahun 2029? Karena tentu saja untuk peta politik, kekuatan dan juga lawan politik persaingan yang sangat ketat nanti tahun 2029, lawan kuat yang akan melawan Prabowo tentunya Anies Baswedan. Makanya Anies Baswedan ini ditakuti oleh lawan-lawan politiknya. Karena semua koalisi ya, semua partai yang bergabung di Kim Plus itu otomatis tidak akan bisa berkutik. Lalu siapakah yang tepat untuk melawan koalisi permanen ini? Nanti ini juga ada video lawas prediksi Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, itu memprediksi sosok yang tepat memimpin Indonesia ke depan. Siapakah sosok yang tepatnya? Apakah Prabowo atau Anies Baswedan? So disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Hendris Media ini, jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Hendris semua. Kita dengarkan dulu ini video lawas Habibie dalam program Mata Najwa di Metro TV beberapa tahun lalu mengenai sosok yang tepat bisa memimpin Indonesia ke depan. Yuk kita tonton guys ya. Cek sampai 60. Nah, kebetulan sekali di video tersebut ada Pak Anies Baswedan. Pas disebut nama Pak Prabowo, Pak Habibie masih berkutat 40-60. Pas di shoot itu ada Pak Anies Baswedan. Apakah ini nanti next gitu ya, Pak Anies Baswedan bisa memimpin negara Republik Indonesia? Karena ini kan ada Indonesia gelap, habis gelap terbitlah terang. We don't know ya guys ya. Dan saya sangat sepakat sekali. Dan itu orang pintar loh. Pak Habibie itu cerdas loh, IQ cerdas. Tentu dia akan memilih sosok pemimpin yang cerdas, penerus, generasi penerus. Yang tepat adalah ya 40-60. Nanti sekarang kan Pak Anies Baswedan 55 tahun. 5 tahun lagi 60, pas. Bener nggak sama Hendris? Karena ini kan zaman modern. Tentu butuh sosok pemimpin yang cerdas, ya, sesuai dengan zamannya, yang bisa mengelola Indonesia dengan lebih baik. Nah, karena kita perhatikan saja, di awal pemerintahan Prabowo, coba perhatikan, begitu banyak kontroversi yang terjadi, kebijakan-kebijakan yang terjadi. Masa ada di sebuah kabinet, ada menterinya bisa melampaui kebijakan dari presiden tanpa diketahui oleh presiden? Kan lucu. Nah, ini kan jadi problem gitu ya. Nah, oke.
mengenai nah gimana menurut kalian Sahabat Hendris? Kalian sepakat dengan Pak Habibie atau tidak? Nah kalau saya sih sepakat sih, setuju. Kalau di bawah 40 ya karena masih labil guys ya. Gampang banget kan di sorong kanan, sorong kiri gitu ya. Nah 40-60 itu sudah usia yang matang. Tapi kalau lebih dari itu ya kondisi fisik kan sudah tidak memadai gitu ya. Kesehatan harus memimpin rapat gitu ya. Dengan kabinet yang besar apalagi ngurus negara Indonesia ini. Kenapa Pak Prabowo kayaknya membutuhkan banyak staf-staf ya karena beliau mungkin karena faktor usia, udah faktor usia ya tentu butuh orang yang membantu kan gitu ya. Nah itu juga kenapa saya perhatikan kenapa kabinet Prabowo ini kabinetnya gemoy. Kan bisa jadi seperti itu guys ya. Nah oke, jadi faktor usia itu sangat menentukan ya. Jadi saya setuju dengan prediksi ataupun statement oleh Pak Habibie. Nah kembali dengan opsi lawan koalisi permanen, siapa nanti yang akan ini? Ini disimak dari KBA News. Opsi lawan koalisi permanen, koordinator KPD bicara kemungkinan bersatunya kekuatan Anies dan PDIP. Nah, ini saya sepakat nih dengan analisa ini. Koordinator Kawal Pemilu dan Demokrasi KPD Miftahul Arifin mengatakan, Anies Baswedan dan PDI Perjuangan atau PDIP bukan tidak mungkin akan berkoalisi di Pilpres 2029. Kekuatan ini bisa menjadi lawan kuat jika Presiden Prabowo Subianto positif membentuk koalisi permanen yang meliputi partai politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Politik itu serba memungkinkan semuanya, masih sangat dinamis, kata Miftahul Arifin kepada KBA News Senin 24 Februari 2025. Ia menyebut jika melihat Pilkada Jakarta 2024 kemarin, PDIP dan Anies termasuk juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah menunjukkan hubungan yang baik. Ya, kemarin kan di Balai Kota kita perhatikan ya, gimana mesranya Ahok dan Anies gitu ya. Walaupun sebelumnya sempat pilgub ya gitu ya, tapi sekarang mereka menunjukkan kemesraannya. Ada kejutan apa yang akan dilakukan gitu ya. Namun, bicara wacana menyatunya Anies dan PDIP di Pilpres 2029 itu masih sangat dini. Karena selama ini PDIP yang kita tahu selalu mencalonkan kadernya sendiri untuk ikut dalam gelanggang pemilihan baik itu Pilpres maupun di Pilkada katanya. Nah, mudah-mudahan ini PDIP mau mengalah nanti gitu ya. Tapi, lanjut dia, bila mana PDIP konsisten berada di luar pemerintahan atau jadi oposisi pemerintah, Prabowo Gibran, tentu PDIP akan mencari sosok atau figur kuat untuk dicalonkan di Pilpres 2029 mendatang. Jika elektabilitas Anies masih kuat dan terus meningkat, tentu itu bisa menjadi opsi PDIP di Pilpres 2029. PDIP bisa mempertimbangkan tokoh non kader jika dianggap memiliki peluang besar untuk menang. Setuju nih. Ya tentu nanti mudah-mudahan PDIP mau mengalah gitu ya. Karena kemarin kan kita perhatikan saat Pilgub Jakarta, PDIP dan Anies itu bersatu. Anies di last minute mendukung Pramono Rano dan sangat tepat sekali. Sekarang kita perhatikan ya, bagaimana sepak terjang Pramono Rano di Jakarta itu meneruskan apa namanya karya-karya atau kerja-kerja Pak Anies Baswedan yang belum selesai diselesaikan, yang bagus dipertahankan. Nah itu bagus ya. Nah tidak menutup kemungkinan gitu ya, nanti ke depan Anies dan PDIP ini akan bersatu. Karena memang untuk tokoh yang sangat kuat dan bisa melawan dominasi politik dari koalisi permanen Prabowo ini, ya PDIP dan Anies. Partai PDIP, partai besar, dengan Anies yang punya nama besar. Ya, apalagi nanti kalau misalnya Pak Anies meluncurkan atau melaunching ormas yang akan terbentuk, tentu daya ledaknya akan sangat luar biasa. Ya nggak Sahabat Hendris? Ya, tentu daya tawarnya sangat luar biasa. Dan bergabung dengan PDIP, apakah itu nanti akan disandingkan dengan Ahok atau mungkin dengan kalau sukses Pramono Anung di Jakarta bisa jadi disandingkan. Ya, itu pun kalau PDIP mau mengalah. Karena memang ini kayaknya PDIP ini
tidak mau mengalah tampaknya gitu, karena kadernya kan yang selalu diusung. Kecuali nanti ya, mungkin ya tidak menutup kemungkinan kan Pak Anies Baswedan tiba-tiba bergabung menjadi anggota partainya PDIP seperti Ahok. Ahok dulu kan bukan dari PDIP, bergabung akhirnya bisa dicalonkan, ya nggak? Kita nggak tahu guys ya. Kalau nanti misalnya Pak Anies tiba-tiba bergabung demi untuk kepentingan politik di tahun 2029 melawan petahana, melawan koalisi permanen Prabowo Gibran, ya kita nggak tahu guys ya. Atau kemungkinan lagi yang lainnya, Megawati tetap mengusung calon dari kadernya, sementara Anies dengan kekuatan politiknya, dengan ormasnya, didukung oleh masyarakat dan didukung oleh partai-partai yang lain yang mungkin tidak tergabung dari Kim Plus, itu akan mencalonkan diri juga. Jadi nanti ada 3 lagi, bisa jadi kemungkinan seperti itu ya. Koalisi permanen Prabowo, kemudian PDIP dengan kadernya, beserta Anies dengan mungkin siapa gitu ya. Kita nggak tahu guys ya. Itu bisa tidak menutup kemungkinan, bisa terjadi seperti itu. We will see. Kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi. Ya nggak sama Henris ya. Nah kalau saya pribadi ya, untuk demi kepentingan melawan koalisi permanen, kenapa tidak gitu loh, bersatu ya kan. Mereka bersatu, PDIP mengalah, kadernya misalnya jadi wakil, Pak Anies jadi presiden. Atau ya kemungkinan kedua, mereka jalan sendiri, tapi akan sangat sulit untuk melawan koalisi permanen. Tapi kita nggak tahu guys ya, kita nggak tahu ya. Apalagi kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik ini kepada pemerintahan Prabowo terus menurun ya, dengan kebijakan-kebijakannya, kinerja-kinerjanya, maka otomatis pendukung Anies itu akan makin kuat untuk mendukung, bahkan ada yang akan berpindah gitu ya, yang tadinya mendukung Prabowo nanti 2029 mantap mendukung Anies Baswedan atau mendukung calon dari PDIP, ataupun malah sebaliknya, kalau nanti kinerja Prabowo itu bagus di mata masyarakat, mungkin akan terus mendukung Prabowo. Kita nggak tahu. Oke. Jadi pertama saya sepakat dengan prediksi dari Pak Habibie mengenai sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin bangsa yang besar ini, ya, di tengah hiruk pikuk, di tengah pro kontra kontroversi yang terjadi, kebijakan-kebijakan, belum lagi dan antara dan lain sebagainya. Maka sosok yang tepat ya seperti yang katakan oleh Pak Habibie ya. Ya kalau kita melihat ya, calon yang tepat ya nanti usia 60 pasnya itu adalah Pak Anies Baswedan. Ya nggak Sobat Henris ya, karena dia sudah teruji memimpin Jakarta, bagaimana dia sukses memimpin Jakarta. Ya kalau bagi saya Anies Baswedan itu sukses. Itu beda dengan lawan politik ataupun para buzzer atau pembenci Pak Anies Baswedan yang kemakan berita-berita hoax ya, apalagi narasi zaman, video-video pendek, lucu sekali itu ya. Oke. Nah kalau saya begitu. Nah bagaimana menurut kalian Sobat Henris, ketika nanti apakah Anies Baswedan punya peluang yang sangat besar di tahun 2029? We will see. Oke, itu saja video kali ini Sobat Henris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.